Halo para netizen-netizenku, selamat datang lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi di part pertama kan kita udah ngeganti yang namanya si kulit jok motor Sonic. Nah, hari ini gue bakalan ngebahas part 2 nya, dimana kita untuk memasang part-part yang udah kita beli sebelumnya, kayak misalnya si bracket, bukan bracket ya, si kaliper Brembo, master rem Brembo. Tapi gue nggak beli master rem ya. Jadi yang gue beli itu kaliper Brembo-nya, master remnya itu RCB sama si Nissin. Nah, di part 2 ini kita akan menentukan yang namanya material-material yang digunakan untuk kita bikin bracket ya guys ya, biar nge-PNP-in ke motor Sonic kita ya guys ya. Dimana kalau misalnya kita ngebeli langsung, kita kan nggak pernah tahu material atau bahan kualitas yang udah digunakan. Cuman resikonya kalau misalnya kita bikin kayak gini, bikin sendiri kayak gini, kayak yang gue lakuin, itu ada dua resiko yang bakal kita ambil. Pertama, kita nggak tahu bahan yang kita pilih itu beneran bagus apa enggak. Kedua, harganya bisa jauh lebih mahal kalau kita tidak bisa menemukan si kang bubut yang baik atau kang bubut yang murah tapi kerjanya bagus. Itu nanti kita bakalan sering-sering try and error. Sedangkan kalau misalnya kita beli langsung, kita cenderung udah dapet barang-barang yang jauh lebih baik dan harganya udah pas ya. Karena kan kalau misalnya kita beli langsung, dia nggak bikinnya banyak, jadi harga pembuatannya jauh lebih murah dibandingin kita nggak bikin sendiri. Cuman keunggulan dari kita nggak bikin sendiri atau menggunakan material yang kita pilih sendiri itu jauh lebih puas di kitanya, karena kita tahu kualitas si bahannya. Dan biasanya kalau kita beli aluminium di pabrik kecil atau besar, dia memiliki sertifikat saat pembelian si bahan aluminium tersebut. Jadi kita tahu unsur-unsur aluminium ini terdapat apa aja, dan kualitas dan kekuatannya, dan termasuk seri berapa aja gitu guys ya. Jadi di sini gue menggunakan aluminium seri 5052. Seri ini sering digunakan di bagian kelistrikan, fungsi utamanya daripada bracket. Karena kalau misalnya yang sering kita dengar atau sering kita pakai di motor-motor atau anak-anak motor, itu biasanya menggunakan material dural yang seri 7. Kenapa pada ngambil seri 7? Karena dia jauh lebih keras dibandingin seri 5. Cuman sebenarnya keras apa enggaknya itu tergantung kita pemakaiannya sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita pakai buat balap, itu nggak cocok buat pakai yang 5 ini. Karena ini bahannya agak sedikit lembek atau tidak tahan terhadap panas. Karena aluminium seri 5052 ini dia terdapat banyak magnesium yang membuat si aluminium ini mudah terbakar. Kalau misalnya kita pakai buat balapan dengan kompresi tinggi dan mesinnya panas terus ngebut, kita sering ngerem juga, overbrake yang sangat cepat gitu ya, sangat riskan, sangat apa ya, ekstrim lah, namanya balap ekstrim, gak mungkin gak ekstrim. Itu bisa mengakibatkan si aluminium yang kita beli atau bracket aluminium yang dipasang di motor balap kita bisa mengakibatkan leleh, karena dia mudah terbakar atau mudah menghantarkan panas. Karena kan aluminium seri 5 ini yang tadi gue bilang di awal, bahwa si aluminium ini menggunakan atau sering digunakan di komponen-komponen kelistrikan atau penghantar listrik lah tepatnya. Sedangkan kalau dural itu yang seri 7 biasa digunakan di pabrik-pabrik untuk pendinginan atau plat-plat penyangga atau plat-plat, ya pokoknya hal-hal yang sering dipakai untuk kekuatan struktur dalam sebuah pabrik. Itu sih setahu gue ya, karena di tempat kerja gue rata-rata seperti itu. Nah, kenapa gue milih aluminium ini? Aluminium yang seri 5 ini jauh lebih baik, kuat, tahan terhadap korosi, karena dia penghantar listrik. Ya, sama-sama kita tahu bahwa semakin bagus menghantar listrik, dia bakalan sangat amat sulit untuk karatan. Contoh, emas. Emas itu adalah penghantar listrik terbaik nomor satu yang ada di dalam logam. Kedua, itu ada yang namanya silver. Silver atau perak. Ya, itu dia juga termasuk bagus untuk menghantar listrik. Ketiga yaitu adalah tembaga. Dan kita sama-sama tahu bahwa tembaga itu adalah yang sering kita lihat, dia jarang terjadi karatan, bahkan dia sering dipakai ring buat dijadiin kabel atau selang rem dari master rem ke kaliper ya. Jadi dia anti karat, bukan anti karat sih, bisa karatan, cuman susah untuk dia membuat menjadi korosi. Dan kita sama-sama tahu bahwa di tiang listrik itu semua pakai tembaga, kita nggak pernah melihat karatan. Paling karatannya di bracket-bracketnya doang, karena itu menggunakan besi atau stainless steel yang
kualitasnya biasa aja, karena ya namanya juga bracket, ngapain pakai yang kualitas baik. Biasanya PLN menggunakan kualitas baiknya itu di bagian kabel-kabelnya dan sambungan-sambungan kabelnya. Oke, lanjut. Jadi kenapa gue memilih bahan ini yang tadi udah gue jelaskan, dan keunggulan dari bahan ini membuat budget kita ngebubut si abangnya itu jauh lebih murah, karena si aluminium ini lunak. Dia lunak kalau kepentur sama yang lebih keras kayak stainless steel, besi, atau aluminium seri 7, dia bakalan gompal. Nah, itu dia jeleknya. Kalau misalnya bagusnya dia anti karat. Nah, resikonya kalau misalnya kayak gitu, kita kalau misalnya mau masang kaliper atau lepas pasang kaliper atau mau masang kampas rem, itu kita harus sedikit lebih hati-hati kalau misalnya kalian melepas bracket kalian. Karena kalau misalnya kecongkel sama obeng aja bisa jadi gompal gitu. Cuman gue juga memiliki bahan material yang seri 7, itu gue pakai di depan di bracket yang kaliper depannya. Kalau yang seri 5 ini gue pakai di belakang gitu. Jadi gue buat pembandingan aja ya. Kalau misalnya yang depan gue pakai seri 7 itu bukan karena gue gincer kuatnya, karena gue pengen jadi perbandingan apakah seri 7 sama seri 5 sesuai dengan apa yang gue bilang atau teori. Dan faktanya bener, yang seri 7 jauh lebih gampang busik setelah gue poles. Jadi dia harus mengalami proses dimana kita harus coating atau kita finishing dengan yang namanya clear atau pernis. Nah, jadi kesimpulannya, banyak yang nanya, bukan banyak yang nanya ya, kesimpulan dari gue sendiri. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya, apa sih atau enaknya pakai yang mana sih? Ya terserah kalian, fungsi kalian mau nyari kekuatan apa nyari look. Kalau misalnya nyari look, kalian lebih milih mendingan seri 5 karena dia lebih tahan atau lebih chrome. Nah, ini contohnya nih. Ini udah kena gerinda, kena apa, dan gua taruh di luar dia tetap chrome. Ini kagak gua rawat tapi tetap shiny. Sedangkan kalau misalnya seri 7 kalau kayak gini pasti udah busik, warnanya tuh udah kayak abu-abu yang kita sering lihat lah. Kalau misalnya bahan-bahan dural yang dipakai di motor warnanya tuh nggak chrome, abu-abu, sesuai dengan logam aluminium ya, ciri khasnya aluminium. Terus bagus yang mana dipakainya, mendingan yang mana? Ya tadi yang udah gue bilang, sesuai kebutuhan aja enaknya gimana. Kalau kalian sukanya lebih santai, lebih nggak yang ekstrim, mendingan pakai yang seri 5 ini karena jauh lebih murah harganya dibandingin seri 7. Karena yang seri 7 itu udah kena nyampe 100 ribuan. Kalau misalnya kita ngambil 20 kali 20 itu udah nyampe 400 ribuan, harganya mahal banget. Dan untuk seri 5 ini, bahan segede ini, 15 kali 20 cm ini dibanderol harganya 200 ribu aja. Dan ini tebalnya 4 cm ya, jadi gue ambil sekalian gede, siapa tahu nanti gue butuh kedepannya. Yang sisa-sisanya gue jadiin apa gitu, part-part yang gue pengenin gitu ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kalian. Tapi untuk selama ini temen gue, atau bukan temen gue sih ya, di pabrik kalau misalnya pemakaian menggunakan aluminium ini dijadiin bracket sepeda sejauh ini masih kuat ya. Cuman gue nggak tahu buat motor gimana. Nah, nanti kita langsung aja ke part 3, 4, 5 nya, stay tune aja karena kita bakalan lanjut ke Kang Bubut untuk mengolah bahan ini menjadi yang namanya bracket guys ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini, kita ngebahas atau menentukan pilihan material-material yang kita inginkan, yang kita pengen pakai di motor kita. Jadi kita kayak apa ya, farming gitulah, kayak kita pengennya pakai material-material terbaik untuk di motor kita gitu guys ya. Oh ya, satu lagi tambahan, dimana kalau misalnya kita beli yang seri 5052 ini gue nggak tahu ya serinya bener apa enggak ya, tapi ini dari sononya sih gue dikasih itu. Kalau misalnya beda pabrik beda kualitas juga ya guys ya. Ini contoh si yang ini juga udah sama-sama seri 5. Ini seri 5, cuman ini pabriknya beda. Ini kita bisa lihat bahwa nih ujungnya kan lancip nih ujungnya nih. Ini kita getokin ke sini nih. Nah, yang ujungnya, yang tumpul yang ujungnya nih. Yang sedangkan yang ini tidak kenapa-napa. Ini nggak begitu kelihatan ya. Nih kita coba yang ini ya. Rata nih ya. Rata. Kita coba getokin nih. Kalah yang mana? Kita cari yang bagian lancipnya dulu. Nah, ini bagian lancip.
Nah ini yang kalah yang ini nih, dia bengkok. Sedangkan yang ini kita lihat sama-sama cuman apa ya, baret-baret dikit lah, nggak nyampe dalam, padahal ini yang menjadi tumpuan buat serangan si logam aluminium yang ini. Nah jadi gue nggak punya yang seri 7 nya, belum gue beli, udah gue beli sih tapi belum datang. Jadi nanti kita langsung ke Kang Pubut, kita langsung ke proses pembikinannya, dan gimana yang lebih keras pasti ya seri 7 ya, pasti lebih mahal, nanti ngebubutnya lebih lama lah prosesnya, dan kalau yang ini pasti lebih mudah karena lebih lunak. Oke gitu aja video kali ini, pemilihan bahan buat yang namanya bracket kaliper nge-PNP-in ke Sonic 150 kita. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.